Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah. Kita kembali terkait dengan ma'rifat kepada Allah. Ini merupakan bagian dari suluk Raja Wali. Syariat sudah kita bahas, tarekat atau torikoh sudah kita bahas, ma'rifat yang terkait manusia, kemudian ma'rifat yang langsung diarahkan kepada Allah sedang kita bahas. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya untuk ma'rifat atau mengetahui Allah itu ada unsur zat, sifat, kemudian sir dan af'al, nanti terakhir wujudullah. Nah, sir Allah atau rahasia Allah, apakah ada yang bisa mengetahui? Ada. Tetapi jadi gini, siapapun yang berani atau siapapun yang siap dengan rahasia Allah, Allah pasti akan buka. Karena apa? Karena di dimensi spirit itu hanya ada satu waktu. Jadi ketika seseorang bisa mengetahui sir Allah, maka semua atau segala hal yang terkait dengan jagat raya ini menjadi transparan dan terang benderang. Orang yang mengetahui sir Allah, orang yang mengetahui catatan masa depan lah begitu. Salah satunya itu ya, sir Allah kan banyak. Orang yang mengetahui tentang rahasia Allah, yang salah satunya adalah catatan itu, atau bahasa lainnya Lauhil Mahfudz lah gitu, tentang masa depan, itu dia harus siap menjadi af'alnya Allah. Ketika dalam catatan itu bahwa dia akan jatuh dari motor pada jam sekian, tanggal sekian, atau tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, dia tidak boleh menghindar. Itu resikonya seperti itu. Ketika seseorang yang sudah dibuka spiritnya kemudian bisa melihat sir Allah, bisa mengetahui sir Allah terkait dengan rangkaian masa depan, maka dia harus siap kehilangan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang memang sudah sesuai gitu. Di situ kuncinya. Dan ini bukanlah terawangan. Sirullah, ketika seseorang sudah dibukakan sirullah, ini bukan terawangan. Beda dengan terawangan atau perewangan, beda jauh sekali. Kalau perewangan itu informasi yang didapatkan itu dari kelas jin, setan atau iblis. Tetapi ketika orang mampu menembus sirullah terkait dengan apa saja yang ada di jagat raya, ini bukan terawangan, bukan kelas jin. Bukan kelas jin. Ini sudah kelas langit. Dan sifat, dan biasanya kalau sudah bisa melihat sir Allah terutama terkait dengan catatan, itu orangnya memang sudah siap. Nah, jadi rangkaian peristiwa yang akan terjadi di masa datang itu masih sir, itu karakteristiknya sir, rahasia. Dan ketika peristiwa itu terjadi, maka itu adalah af'alnya Allah. Apakah itu yang baik menurut kita atau yang buruk menurut kita, itu adalah af'alnya Allah. Makanya tadi saya tegaskan bahwasanya kalau orang sudah dibukakan rahasia tentang sir Allah, dia akan melihat dunia dengan transparan, dengan terang benderang dalam setiap sudut yang sempit di jagat raya ini. Bisa mengetahui karena daya tembaknya dari langit. Yang dibuka server utama itu bisa. Tetapi resikonya ketika seseorang sudah bisa melihat sir Allah, maka dia harus rela, harus mau. Tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan itu. Seumpama seperti halnya pemain film ketika dia sudah melihat naskah skenarionya, maka dia harus menjalankan itu tanpa ada kompromi gitu. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Penontonlah umpamanya. Penonton menikmati saja, mau nyungsep ya jatuh, mau jatuh yang nyungsep, mau
nikmat ya nikmat. Tapi kalau sudah mengetahui sirullah, nikmat dan tidak nikmat versi manusia ya, nikmat atau jatuh atau kecelakaan itu sudah harus dilakukan. Bahkan untuk tertipu pun dia sudah tahu bahwa saya akan tertipu, tetapi itu harus terjadi. Saya tahu bahwa ini akan tertipu umpamanya, tetapi karena dalam catatan peristiwa sirullahnya itu sudah akan tertipu, memang harus tertipu, harus dilaksanakan. Jadi kepatuhan mutlak seorang hamba kepada Allah, apalagi dia sudah mengetahui sirullahnya, maka itu harus terjadi. Di situ beratnya, resikonya atau konsekuensi kepatuhan kepada Allah. Zatullah itu sangat sir, yang paling sir itu zatullah. Zatullah kemudian Allah menampakkan dalam sifatullah. Kemudian Allah menciptakan lagi sir dalam bentuk peristiwa yang masa yang akan datang. Kemudian Allah menampakkan lagi dalam bentuk af'al. Jadi peristiwa yang terjadi itu af'al. Nah, kesempurnaan dari 4 hal ini itulah yang kemudian dinamakan sebagai wujudullah atau tajalinya Allah secara sempurna. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kita bisa melihat wujud Allah? Jawabannya bisa. Di mana? Kalau di bumi, di dimensi fisik tidak mungkin. Kenapa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang paling mungkin atau yang bisa mempertemukan Allah dengan hambanya itu hanya di dimensi langit. Itu hanya di dimensi langit. Di mana bertemunya? Pertemuan antara Allah dengan hambanya itu sangat mungkin. Bahasanya liko, bukan manunggal tapi liko. Dan liko ini menggunakan dimensi ruh. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, pertemuannya Rasul dengan Allah itu tidak pertemuan langsung. Rasulullah di langit 9 atau di Sidratul Mustawa. Jadi langit itu kan ada 7. Kemudian yang ke-8 itu Muntaha, 9 Mustawa, 10 Ars. Kami membahasakan 8, 9, 10 biar mudah saja. Di 9 atau di Sidratul Mustawa, Allah di Ars. Jadi tidak bertemu. Kenapa tidak bertemu? Karena Rasulullah membawa fisik. Kalau terjadi pertemuan antara Allah dengan Rasulullah dalam pertemuan seperti itu Rasulullah meleleh karena dia membawa fisik, walaupun fisiknya dibungkus ruh. Jadi yang paling aman atau yang paling memungkinkan untuk pertemuan sempurna dalam rasa, suara, dan rupa itu hanya terjadi jika seseorang menggunakan ruh. Di mana pertemuan itu bisa terjadi? Pertemuan atau liko antara Allah dengan makhluknya, tempatnya itu terserah Allah. Mau di dimensi langit berapa itu terserah Allah. Bisa saja Allah menemui hambanya di dimensi langit berapa, atau 5 atau 6 atau 7 atau 8, bisa saja. Seperti halnya presiden bisa menemui warganya di mana saja. Nah, tetapi untuk hamba atau untuk orang-orang yang sangat Allah banggakan, yang sangat Allah cintai, itu bisa Allah jamu, bisa Allah temui, itu di Ars, atau kami menyebutnya langit 10. Di Ars itu Allah memperlihatkan atau memamerkan kebesarannya, Ars itu sebagai sebuah mahakarya kepada hambanya yang paling mulia atau yang mulia lah, begitu. Nah, logikanya seperti begini. Orang yang berprestasi atau masyarakat yang memiliki prestasi yang membanggakan bangsa itu biasanya diundang ke istana negara kalau levelnya sudah nasional. Tetapi kalau umpamanya levelnya prestasinya lokal atau daerah, itu biasanya presiden memberi penghargaan di tempat atau di daerah orang tersebut berada pada momen-momen tertentu. Umpamanya ada kunjungan, kemudian orang yang berprestasi diberi
diberi penghargaan. Tetapi untuk yang bernilai atau yang berharga diundang langsung ke istana. Jadi pertemuan sempurna antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan Gustinya itu sangat mungkin. Dan tempatnya, kalau makhluk itu merupakan makhluk atau hamba yang sangat Allah cintai, hamba yang sangat Allah banggakan, maka Allah pun akan memperlihatkan atau akan menjamu makhluk atau hamba tersebut di tempat yang terbaik menurut Allah, yaitu Ars. Seperti halnya kita kalau menjamu teman baik atau menjamu tamu yang sangat kita banggakan, itu pasti di tempat yang kita siapkan. Semampu kita lah kalau kita begitu. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya, berarti kalau begitu Allah membutuhkan tempat, yaitu di Ars, kan begitu ya. Tempat, ruang, waktu, seluruh dimensi itu hak Allah. Apakah Allah mau menggunakan itu atau tidak, itu terserah Allah. Ngapain kita protes? Nyawa kita saja hak Allah, apalagi Ars. Jadi permasalahannya bukan masalah Allah butuh atau tidak butuh terhadap tempat atau dimensi atau ruang atau waktu, tapi titik tumpunya adalah atau titik intinya adalah Allah menjamu manusia atau hambanya itu di mana. Dan Allah menginginkan untuk hamba yang dianggap paling mulia atau yang mulia, itu Allah ingin menyambutnya di tempat yang paling diagungkan, yaitu di Ars. Karena apa? Karena hamba butuh tempat. Hamba butuh tempat. Spirit hamba atau makanya ruh hamba Allah itu butuh tempat. Kalau Allah umpamanya tidak membutuhkan tempat, bagaimana bisa bertemu? Berarti dua-duanya harus dalam satu tempat. Jadi masalah Allah membutuhkan tempat atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas tempat, dimensi, ruang, dan waktu semua milik Allah. Mau dia gunakan atau tidak itu urusan Allah. Kemudian bagaimana dengan pertemuan rupa? Apakah ada rupanya? Jawabannya ada. Pertemuan sempurna antara makhluk dan Kholiknya di dimensi Ars itu pertemuan sempurna rasa, rupa, dan rasa, suara, dan rupa. Bagaimana rupanya Allah? Saya tidak tahu. Tapi logikanya begini. Memori kita atau akal kita itu terbatas, tidak bisa menjangkau. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, itu mutlak. Tapi seluruh bentuk, seluruh rupa itu milik Allah. Kuncinya di situ. Maka ketika terjadi pertemuan antara makhluk dan wujud Allah di Ars, Allah mau membentuk wujud seperti apa atau zatnya seperti apa, itu urusan Allah. Kita tidak bisa mencampuri itu hak Allah. Tapi pada prinsipnya memori kita itu terbatas untuk menjangkau semua bentuk dan rupa. Sehingga ketika terjadi pertemuan di Ars, paling memungkinkan adalah Allah akan mewujudkan zatnya dalam suatu bentuk yang kita bisa kenal. Karena tidak mungkin Allah mewujudkan zatnya dalam bentuk atau dalam rupa yang tidak makhluknya kenal. Kenapa demikian? Karena memori kita terbatas. Sedangkan Allah ingin dikenali. Allah bisa dikenali kalau kita mampu mengenali, dan yang kita kenali adalah yang ada dalam memori kita. Jadi Allah tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebentuk dengan Allah. Makhluk apapun tidak ada. Tetapi semua bentuk, semua rupa, semua dimensi, semua ruang, semua waktu itu adalah hak Allah. Jangan mencampuri, jangan membatasi hak Allah untuk menggunakan itu. Bukan masalah butuh atau tidak butuhnya, itu hak Allah. Demikian terkait dengan zatullah, sifatullah, sirullah, dan af'alullah. Jadi apakah makhluk bisa bertemu? Jawabannya bisa, tapi secara spirit. Apakah semua orang yang mati bisa bertemu Allah? Jawabannya belum tentu. Nanti kita bahas di video yang lain.
Demikian terkait dengan ma'rifat kepada Allah. Semoga kita dibukakan jalan untuk sampai ke sana. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.